Bagian 32, Nilam. Saat memori tengah memutar kenangan masa lalu, tiba-tiba pintu ruanganku diketuk dan itu membuatku sedikit terlonjak kaget. "Assalamualaikum, Bu, boleh aku masuk?" tanya Della, orang kepercayaanku. "Ah iya, Waalaikumsalam, masuk," jawabku. Della pun masuk. "Ada apa?" tanyaku langsung, karena biasanya Della kesini ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. "Di depan ada tamu nyariin ibu," jelasnya. "Siapa?" tanyaku. "Biar gak penasaran, ibu lihat saja sendiri." Bukannya menjawab, Della malah membuatku semakin penasaran. Ya, begitulah sikap Della, menganggap aku sudah seperti kakaknya sendiri. Karena sejak masih bersama Mas Restu, dulu ia sudah ikut bekerja denganku dan menjadi orang kepercayaan. Namun setelah Ayuna yang pegang rumah makannya, Della berhenti karena tak tahan dengan sikap Ayuna yang semena-mena. Itu katanya. Ia sempat cari kerja ke sana kemari, pernah juga kerja di laundry. Hingga akhirnya Tuhan kembali mempertemukan kami saat aku mulai menjalankan bisnis rumah makan baru, dan Della kembali ikut kerja denganku. Waktu pertama ikut kerja denganku, ia baru lulus SMA. 4 tahun bekerja dengan Mike, akhirnya aku mengundurkan diri dan mulai membuka rumah makan lagi, juga menyicil rumah tanpa bunga. Semakin hari usaha rumah makannya semakin berkembang dan mulai menunjukkan hasilnya. Lagi-lagi Tuhan memberi nikmat yang tak terhingga, karena aku yakin ini bukan sebuah kebetulan. Rumah makan yang dulu pernah ku kelola saat bersama Mas Restu, akhirnya bisa ku miliki lagi, karena Mas Restu menjualnya entah apa alasannya. Tapi yang ku dengar Mas Restu di PHK, juga kendaraannya disita. Sekarang aku tengah fokus mengembangkan rumah makan yang saat ini tengah ku kelola. Meski tidak lagi bekerja dengan Mike, terkadang ia sengaja mampir membicarakan kerjasama. Apalagi kalau bukan untuk menyewa tenagaku membuatkan makan malam khusus bila ada meeting dengan koleganya dari luar. Rencananya bila Tuhan menghendaki, rumah makan yang kemarin ku beli dari Mas Restu akan ku jadikan cabang rumah makan ini. "Siapa sih, Del? Jangan bikin aku penasaran." Aku kembali bertanya. Bukannya menjawab, Della malah semakin melebarkan senyum. "Udah, ibu lihat aja sendiri," ucapnya. Akhirnya aku hanya bisa menghela napas dalam. Kalau sudah begini percuma aku nanya terus, pasti jawabannya gak bakalan benar. Lebih baik aku lihat aja langsung. Akhirnya aku pun keluar menemui tamu tersebut. Dari arah pintu dapur aku melihat seorang laki-laki berdiri membelakangi sembari menatap ke arah pintu luar. "Maaf, apa Anda mencari saya?" tanyaku saat aku sudah dekat. Jarak kami hanya sekitar 2 meter saja. Lalu perlahan lelaki itu membalikan badannya. Aku terkesiap melihat siapa yang mencariku. "Pak Mike?" Saat bertemu di pernikahan Dinda 2 tahun yang lalu. Ia masih bersama istrinya. Sejak itu jarang lagi bertemu. Apalagi aku sudah tidak bekerja di kantornya. Kabar terakhir yang ku dengar setelah sebulan pernikahan Dinda, Mike dan istrinya resmi bercerai. Lalu ia pergi ke Amerika. Aku pikir kami tidak akan bertemu lagi. Tapi ternyata saat Mas Restu berkunjung ke sini sekitar beberapa bulan yang lalu, Mike juga datang untuk kembali membicarakan kerjasama, dan sekarang ia kembali datang. Dulu Mike sering mengantarku pulang, membuat ibu salah paham. Ibu pikir Mike adalah laki-laki lajang. Aku pun sempat mengira begitu, sampai ibu sering menggodaku, menjodohkanku dengan Mike, dan hanya kutanggapi sekedarnya. Namun setelah ku tahu kalau ternyata Mike adalah lelaki beristri dan hubungan mereka sedang tak baik,
karena istrinya berselingkuh, entah apa alasannya. Tapi apapun masalahnya, sejak itu aku memilih menjaga jarak. Apalagi statusku sebagai janda. Aku selalu menolak saat akan diantarnya pulang. Ibu lihat, Mika gak pernah antar kamu pulang lagi. Kenapa? Apa kalian ada masalah? Tanya ibu waktu itu. Tidak apa, Bu, aku tidak ingin terjadi salah paham, jawabku. Salah paham? Tanya ibu heran. Iya, Mika sudah punya istri dan saat ini hubungan mereka sedang renggang, jelasku. Ibu sempat ternganga, mungkin tak percaya kalau ternyata lelaki yang selalu dijodohkannya denganku adalah pria beristri. Astagfirullahalazim, ibu pikir Mika itu bujangan, ucap ibu. Maafkan ibu, sudah salah menilai dan malah menjodohkannya denganmu, sesal ibu. Tidak apa, Bu, aku juga tidak pernah berharap, jawabku lalu tersenyum. Lagi-lagi aku kembali terkejut saat Mika membuyarkan lamunanku. Apa kabar, Bu Nilam? Sapanya sembari tersenyum. Baik, jawabku sedikit gugup. Bagaimanapun aku tetap menganggapnya sebagai atasan. Apa saya tidak disuruh duduk? Tanyanya kemudian. Iya, silakan duduk, Pak. Mau makan apa? Tanyaku. Tidak usah repot, hidangkan saja semua yang ada, ucapnya sembari menghempaskan bokongnya ke atas kursi. Lalu ia pun tersenyum hingga memperlihatkan barisan giginya yang putih. Sepertinya ia masih seperti dulu, suka bercanda, membuat orang panik. Aku hanya tersenyum kecil menanggapi candaannya yang terkadang menurutku menyebalkan. Aku sudah begitu serius, ternyata malah bercanda. Apa Bu Nilam tidak merasa penat terus-terusan berdiri begitu? Duduklah, titahnya. Kenapa malah dia yang seperti tuan rumah? Iya, ucapku lalu ikut duduk di kursi yang berseberangan dengannya. Tidak lama kemudian Dela datang membawa nampan berisi jus buah naga. Silahkan diminum dulu, Pak. Pesanannya sedang disiapkan, ucap Dela. Terima kasih, jawab Mika. Oh, jadi Mika sudah pesan makanan dari tadi. Itu artinya dia kesini sudah lumayan lama. Jadi ada perlu apa? Papa ingin bertemu saya, tanyaku penasaran. Karena seingatku hutangku sudah lunas. Saya hanya kebetulan jalan-jalan, jawabnya santai. Oh, begitu, jawabku sembari mengangguk-angguk, membuat lelaki di hadapanku tersenyum lebar entah apa yang lucu. Kamu masih seperti dulu ya, ucap Mika. Dahiku berkerut tak mengerti dengan maksudnya. Tidak lama kemudian pesanannya pun datang, membuat percakapan di antara kami sempat terjeda. Permisi, ini pesanannya Pak, silahkan, ucap Dela dengan ramah. Terima kasih, jawab Mika. Sebenarnya saya kesini ada hal lain yang ingin ku sampaikan, lanjutnya. Hal lain? Kenapa sepertinya begitu penting? Tiba-tiba debaran di dada berpacu lebih cepat. Untungnya hanya aku yang mendengarnya. Kenapa aku jadi dagdikduk begini? Padahal sebelum-sebelumnya aku tak pernah merasakan ini. Apa aku akan dapat rezeki nomplok? Besok malam ada acara akikahan keponakan. Saya ingin kamu datang, ucap Mika. Tuh kan mau dapat duit. Ada yang mau nyewa jasaku buat masakan akikah. Tapi bukan untuk masak, lanjutnya. Seolah ia ada cenayang yang tahu apa yang kupikirkan. Saya ingin kamu datang seperti tamu undangan lainnya. Acaranya ini hanya khusus keluarga besar saja. Khusus keluarga? Terus apa hubungannya denganku? Bahkan aku bukan keluarga mereka. Tetapi besok saya jemput. Kamu harus sudah siap-siap. Saya mau ke kasir dulu. Assalamualaikum, ucapnya tanpa mau mendengar penjelasanku, lalu beranjak pergi.